Halo Prakom Indonesia, sebentar lagi pemerintah akan mencairkan gaji ke-14 ya, atau sering disebut juga sebagai THR. Tentu ini kabar bahagia ya bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman CPNS, karena ini mungkin pengalaman pertama menerima gaji ke-14. Adapun untuk nominalnya yaitu 1 kali gaji pokok ya. Ingat, ini 1 kali gaji, bukan gaji plus tunjangan ya. Kemudian untuk teman-teman CPNS mungkin besarannya masih 80% ya, 80% atau sesuai dengan nominal yang ada di SK CPNS. Kemudian menjelang Lebaran mungkin teman-teman sudah mempersiapkan ya apa aja yang akan dibeli nanti pada saat Lebaran. Nah, alangkah bijaknya jika gaji ke-14 nanti teman-teman untuk menyikapinya dengan bijak ya. Apalagi ini masih dalam situasi pandemi, tentu teman-teman lebih baik digunakan dananya untuk hal-hal yang lebih produktif dan untuk investasi masa depan. Teman-teman mungkin bisa alokasikan pertama kali untuk membayar hutang jika ada, kemudian untuk membayar zakat, kemudian untuk investasi, baru sisanya digunakan untuk keperluan Lebaran. Nah, berbicara soal investasi, mungkin teman-teman tanya ke saya, Mas, investasi yang bagus untuk Pranata Komputer itu apa sih? Apakah uang kripto, Bitcoin, apakah reksadana, apakah saham, apakah deposito, apakah emas, dan yang lain? Nah, sebelum saya jawab itu semua, saya akan share pada teman-teman semuanya sejarah singkat ya. Saya memulai di dunia YouTube. Jadi saya itu pertama kali membuat YouTube itu sekitar bulan Oktober 2017 ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya menggunakan HP punya istri saya, kemudian untuk editing videonya saya numpang di komputer kantor ya. Nah, karena saya nggak punya apa-apa, saya menabung perlahan-lahan untuk membeli PC. Dan akhirnya di tahun 2019 saya itu bisa membeli sebuah PC ya. Membeli sebuah PC plus printer. Itu kalau nggak salah seharga 10 juta rupiah. Adapun spesifikasinya seperti ini. Saya pakai mainboard ini untuk Biostar Racing X370 GT3, kemudian untuk prosesornya saya menggunakan Ryzen 5 2400G seperti ini. Kemudian untuk harddisknya saya masih menggunakan pakai Apacer ya, Apacer 128GB. Kemudian RAM-nya masih 8GB pakai RAM balistik 4GB 2 kali ya. Kemudian peripheral yang lain sehingga membentuk sebuah PC. Nah, dari saya membeli PC tersebut, saya membuat konten, membuat SKB Pranata Komputer, kemudian membuat kelas tupak, tentunya dapat pendapatan ya dari situ. Nah, dari situ saya alhamdulillah bisa upgrade PC-nya, kemudian bisa membeli peralatan syuting, kemudian bisa membeli HP, kemudian bisa membeli tanah untuk menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Nah, dari cerita tersebut saya ingin berpesan pada teman-teman bahwasanya teman-teman itu jangan terburu-buru untuk investasi ya. Investasi pertama yaitu membeli sebuah PC atau merakit sebuah PC. Namun jika teman-teman saat ini belum ada dananya, jangan khawatir. Karena misalkan teman-teman sekarang itu mempunyai 3 juta rupiah ya, teman-teman bisa memulainya dengan membeli mainboard dulu, kemudian membeli prosesor, seperti itu ya. Nanti habis itu teman-teman nabung lagi tiap bulan berapa, dibelikan untuk SSD, kemudian dibelikan RAM, kemudian dibelikan casing, kemudian dibelikan power supply, kemudian dibelikan printer, monitor, dan lain sebagainya, sampai terkumpul sebagai sebuah PC yang utuh ya. Nah, sembari teman-teman mengumpulkan itu semua, teman-teman bisa merintis usaha, apakah itu membuat jasa desain, membuat jasa editing video, membuat program,
jasa instalasi jaringan, instalasi komputer, kemudian perbaikan komputer, servis printer, dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih PC dibandingkan laptop? Sekarang kan zamannya laptop ya, mungkin teman-teman lebih praktis pakai laptop mas. Kita bisa bekerja di mana aja. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Namun ada beberapa alasan kenapa saya memilih sebuah PC. Yang pertama yaitu PC itu lebih durable dan tahan lama. PC itu seperti teman-teman ketahui itu kinerjanya di atas laptop ya untuk spesifikasi yang sama. Jadi saya itu dulu itu kan membuat konten terutama di SKB Pranata Komputer dan membuat kelas premium juga. Nah, dari situ saya setiap hari itu membuat konten dan membuat update soal dan jawaban, membuat tryout-nya juga. Nah, dari situ kinerjanya itu saya pakai satu hari rata-rata itu 15 jam ya, dan itu masih cukup mumpuni. Hanya saja waktu itu karena saya kebanyakan memakai Hibernate, itu harddisknya jebol ya, tapi itu nggak masalah, karena harddisk itu kan bisa kita beli lagi ya, nggak masalah. Dibandingkan jika kita menggunakan laptop, tentu untuk pekerjaan-pekerjaan yang durasinya panjang setiap hari, itu gampang jebol. Jadi pengalaman laptop kantor saya itu 1 tahun pakai, padahal itu hanya untuk Zoom meeting setiap hari, itu jebol ya harddisknya. Tentu kan sangat disayangkan sekali, padahal itu kan sebuah laptop. Dan biaya servisnya pun nggak murah ya, sekitar 1,5 juta untuk menangani itu. Kemudian alasan yang kedua saya menggunakan PC itu karena kita bisa upgrade ya. Kita bisa upgrade dibandingkan laptop itu upgrade-nya sedikit, paling cuma kita nambah slot RAM 1 buah, 1 keping. Kemudian harddisk paling kita hanya bisa mengganti, nggak bisa menambah. Dibandingkan PC kita itu bisa menambah peripheral yang kita mau. Jadi kita bisa menambah harddisk, kita bisa menambah RAM, kita bisa menambah VGA, sehingga kemampuan komputer kita itu tidak ketinggalan zaman. PC itu sebenarnya bisa kita gunakan itu sampai 10 tahun ya, sampai 10 tahun. Asalkan kita itu memilih mainboardnya yang memiliki slot lebih banyak. Misalkan kita memilih slot RAM yang mempunyai 4 buah, kemudian slot SATA ada 4 buah, kemudian ada PCI Express 2 buah. Nah, jika 10 tahun pun, itu teman-teman nggak usah dijual ya. Karena apa? Karena bisa dilungsurkan untuk bisa diwariskan ke anaknya. Dan tentunya setelah 10 tahun juga anaknya sudah agak besar ya, bisa menggunakan komputer. Kemudian alasan yang ketiga, biaya servis PC itu jauh lebih murah ya dibandingkan biaya servis laptop. Karena selama 2 tahun terakhir saya menggunakan PC, ini baru harddisk 1 kali jebol dan 3 kali servis install ulang, dimana untuk biaya install ulangnya juga murah. Setiap install ulang paling saya dikenakan tarif Rp50.000. Bayangkan jika itu sebuah laptop ya, sebuah laptop itu servisnya lebih mahal, apalagi kalau misalkan ada perangkat yang rusak, itu komponennya tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan bisa kita ganti. Nah, dari penjelasan tersebut mungkin teman-teman masih bingung ya, Mas, buat apa saya membuat usaha sampingan dari sekarang? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Mungkin teman-teman saat ini kebutuhannya kan masih kecil ya. Namun jika teman-teman nanti sudah berkarir sekitar 10 tahun dan teman-teman anaknya sudah beranjak dewasa, tentu kebutuhan keluarganya akan semakin meningkatnya. Dan di saat itulah mungkin banyak PNS yang terjebak dalam hutang. Nah, daripada teman-teman itu terjebak dalam hutang, lebih baik teman-teman itu merintis usaha mulai dari sekarang. Nah, mungkin ada yang tanya lagi, Mas, selama ini saya mendapatkan gaji itu sudah cukup lumayan. Mungkin ada teman yang beranggapan seperti itu. Memang untuk
gaji yang teman-teman terima di kementerian itu nominalnya jauh lebih besar ya. Apalagi ada tunjangan kinerjanya. Namun bagi teman-teman yang bekerja di Pemda atau instansi daerah yang masih menggunakan sistem TTP atau Tamsil, itu nominalnya kan jauh sekali ya dengan teman-teman yang ada di kementerian. Nah, dari seperti itu teman-teman sebenarnya bisa menebak sendiri kok nanti kebutuhan ke depan itu seperti apa. Bisa teman-teman itu bisa tanya ke teman-teman yang lebih senior seperti apa, pegawai yang lebih senior seperti apa. Nanti dari situ teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri. Oh, kalau misalkan saya tidak mau terjebak hutang, tentu mulai dari sekarang saya harus bisa saving, tentunya harus dibarengi dengan usaha sampingan. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman cuma saving, nanti hidupnya itu lebih rekoso ya teman-teman. Lebih prihatin lah. Dibandingkan kalau punya usaha sendiri kan hidupnya wajar aja, biasa, tetapi teman-teman bisa saving jauh lebih banyak. Seperti itu. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Silahkan like dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Saya Basuki Ahmad. Salam Prakom Indonesia.